Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dan berkumpul di kelas 2A pada hari ini. Baiklah, salawat beserta salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berdoa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 11 Kinali, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru serta karyawan dan karyawati SD Negeri 11 Kinali. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah pada siang hari ini, kita masuk saja pada susunan acara kita. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Farika SPD. Kepada Ibu Farika dipersilahkan. Untuk semua Bapak Ibu hadirin diharapkan untuk berdiri. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semuanya, pada siang hari ini marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas 3A dalam rangka kegiatan guru penggerak angkatan 7 melakukan penimbasan kepada kawan-kawan yang ada di SDN 11 Kinali. Selanjutnya, salawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa doa, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru dan karyawan SDN 11 Kinali yang hadir di ruangan ini, yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pengimbasan dari Ibu Yetri Lindrawati sebagai guru penggerak angkatan 7. Dalam hal ini, Ibu ini nanti akan melakukan lokakarya sosialisasi budaya positif kepada kita bersama. Modul 1.4 Bu ya. Modul 1.4 nanti akan dijelaskan, akan dijabarkan kepada kita semuanya. Hendaknya nanti dalam penyampaian Ibu Yetri kepada kawan-kawan semuanya, kepada Bapak Ibu Majelis Guru. Bangun tidur tak lupa sarapan. Sarapan pagi lontong ketupat. Salam hormat saya ucapkan untuk Bapak Ibu yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan kepada moderator yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah SDN 11 Kinali, dan seterusnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu Majelis Guru SDN 11 Kinali, serta karyawan karyawati SDN 11 Kinali. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini pada siang hari ini. Selanjutnya, selawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SDN 11 Kinali, kepada Ibu Inang Mulyani
yang sudah memberikan banyak dukungan dan support serta motivasi untuk saya sehingga saya bisa melaksanakan acara seperti ini. Dan seterusnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir mengikuti acara pengimbasan yang akan kita laksanakan 1 jam ke depan ini. Selanjutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu PP saya, pengajar praktik, yaitu Ibu Hayatul Muna, SPD MPD. Kebetulan ibunya tidak bisa hadir, cuma bisa menitip salam saja untuk Bu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru semuanya, karena beliau sedang berhalangan hadir untuk hari ini. Kemudian saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Fasilitator saya, yaitu Bapak Aryasdi MPDT, yang mana Bapak ini sudah memberikan kami ilmu selama ini untuk pendidikan guru penggerak mulai dari bulan November kemarin. Nah, sekarang tibalah waktunya saya untuk melakukan pengimbasan materi budaya positif kepada teman sejawat di SDN 11 Kinali ini. Adapun tujuannya saya berdiri di sini, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Yetri Lindrawati SPD. Di sini saya berdiri sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pasaman Barat. Saya berdiri di sini yang bertujuan untuk pada kegiatan sosialisasi ini. Yang pertama yaitu saya melaksanakan aksi nyata dari materi yang saya pelajari selama ini. Jadi tiba di modul 1.4 ini, tibalah waktunya saya melakukan aksi nyatanya, yaitu berupa pengimbasan sosialisasi budaya positif kepada rekan sejawat di sekolah saya. Kemudian tujuan saya berdiri di depan ini yaitu saya ingin berbagi ilmu kepada Bapak Ibu semuanya. Karena kalau ilmunya saya dapat sendiri kemudian saya simpan, itu tidak bermanfaat untuk saya. Benar Pak Ibu? Nah, jadi ilmu yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak kemarin saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu saya ingin mengajak Bapak Ibu nantinya berkolaborasi untuk melaksanakan kegiatan budaya positif yang akan memajukan sekolah kita ini. Adapun ini adalah tugas saya sebagai peran guru penggerak, yaitu menggerakkan teman-teman di sekolahnya dan mengajak teman-temannya untuk berkolaborasi melakukan kegiatan untuk memajukan sekolah ini. Saya berdiri di depan Bapak Ibu di sini bukanlah saya orang yang paling hebat, bukanlah saya orang yang mempunyai banyak ilmu, tetapi kita di sini sama-sama belajar. Nantinya kita sama-sama sharing untuk meningkatkan kemampuan kita agar membuat sekolah kita menjadi lebih baik dan lebih maju untuk kedepannya. Ya Bapak Ibu. Baiklah semuanya. Sekarang saya masuk kepada materi, yaitu yang pertama untuk pengantar materinya. Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat. Baiklah Bapak Ibu, saya lanjutkan materinya. Jadi dari tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Di sini ada kata menuntun. Menurut Bapak Ibu, apa itu arti kata menuntun? Membimbing. Ya, mengarahkan. Membimbing. Kita lagi mengarahkan. Ya, Bu Irma, makasih. Ya, menuntun itu adalah mengarahkan, membimbing siswa-siswi kita untuk mencapai keselamatannya
dan kebahagiaannya. Jadi kita membimbing siswa kita, mengarahkan siswa kita ke jalan yang benar, memberikan ilmu supaya berakhlak mulia. Di sini sesuai dengan materi saya tentang budaya positif, jadi kita menuntut siswa kita agar memiliki perilaku yang disiplin positif nantinya. Adapun sesuai dengan istilah dan pengertian dari Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwasanya pendidikan itu katanya adalah persemaian dari benih-benih. Ibaratkan kemarin kalau kita ini adalah seorang petani, sekolah itu adalah lahannya, lahan sawahnya, dan murid-murid itu adalah padinya. Jadi bagaimanapun kita sudah memberikan siswa itu pelajaran, ilmu, kalau dengan harapan kita agar bisa menjadi siswa yang baik ke depannya. Menurut Bapak Ibu, kalau seandainya kita menjadi petani, sudah bekerja di sawah, sudah kita beri pupuk, namun tidak kita gemburkan tanahnya, apakah padi itu akan tumbuh? Ya, bagus. Tumbuh tidak semestinya. Mungkin padi itu tumbuh, ada yang bisa tumbuh, ada yang bisa tidak berkembang dengan baik. Begitu pula lah dengan kita sebagai pendidik yang sudah memberikan ilmu kepada siswanya, sudah menuntut siswa kita ilmunya, tetapi kita tidak memberikan contoh yang lebih baik, mungkin siswa kita tidak berkembang dengan baik juga. Lanjut. Di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif untuk pengantar materinya. Budaya positif itu adalah nilai dan kebiasaan yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebelumnya kita di sekolah ini sudah mempunyai nilai-nilai dan kebiasaan yang baik. Benarkah Ibu? Apa contohnya? Berdoa sebelum belajar, nah itu adalah contoh kebiasaan yang baik, nilai-nilai yang positif yang kita pertahankan untuk siswa kita, sehingga tujuan kita tercapai nantinya mewujudkan siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini nantinya saya akan menjelaskan tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, restitusi 5 posisi kontrol, restitusi segitiga restitusi. Bapak Ibu semuanya, pada semua materi ini saya dapatkan di pendidikan guru penggerak kemarin itu selama 2 minggu. Namun di sini saya cuma menyampaikan inti-intinya saja kepada Bapak Ibu bersama. Di sini ada topik yang nantinya benar-benar yang akan menyentil kita tentang bagaimana menjadi seorang guru ini. Sudah saya rasakan sendiri dan saya sudah mempraktekkan di dalam kelas. Jadi saya harap nanti apa yang saya bagikan kepada Bapak Ibu bisa kita terapkan di kelas kita. Baiklah, perubahan paradigma belajar dalam membangun budaya positif di sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, yang aman, nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di sini kita menuntun siswa kita, mengajar siswa kita, mendidik siswa kita, dan menciptakan suasana yang nyaman sehingga siswa kita itu tidak merasa terbebani, merasa terpukul, terancam untuk pergi ke sekolah, datang ke sekolah. Selanjutnya yaitu perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Di sini nantinya saya akan membuat sebuah permainan. Di permainannya,
Nama permainannya adalah cobalah buka. Apa Ibu? Cobalah buka. Cobalah buka. Di sini ada dua orang. Si A bertugas mengepal tangannya. Kemudian si B berusaha untuk membuka kepalan itu. Si A ini nantinya akan menyimpan sesuatu di kepalanya itu yang sangat berharga yang akan tidak dibukanya, atau bisa jadi nanti karena dia kena bujukan dari si B, dia akan terbuka. Nah, si B ini bertugas nantinya adalah membujuk, merayu, dan menggoda supaya si A ini bisa membuka kepalan tangannya. Setelah sudah susah payah si B ini membujuk dan merayu, namun si A tidak membuka kepalan tangan ini, akhirnya si B ini mengancam, kemudian dia menghukum. Nah, sekarang ini dia. Nah, kalau kita lihat pertanyaannya, apakah berbeda dengan sama ada? Sebelum itu saya ibaratkan kepada Bapak Ibu semuanya. Seandainya Bapak Ibu menjadi si A, apakah Bapak Ibu membuka kepalan tangan itu? Di sini kita mempertahankan sesuatu yang ingin kita simpan dan tidak kita buka kepada orang. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu menjadi si A mau membuka atau tidak dalam permainan ini? Tidak. Tergantung kondisi ya. Tergantung kondisi. Tergantung ya. Ada yang mungkin ada yang Tergantung. membukanya, mungkin ada yang menutupnya. Karena takut ancaman. Ya, buka nanti kepala tangannya itu. Tetapi kalau ada si A yang tidak ingin membukanya sampai kapanpun, sudah dirayu, dipujuk, kemudian diancam, dia tidak mau membukanya. Nah, berarti dia itu berpegang teguh terhadap kepribadiannya. Konsisten Ya, dengan konsisten pendiriannya. dengan dia. Umpamanya, saya membawa dari rumah sebuah emas berlian, saya tunjukkan kepada teman saya, dan saya ingin menyembunyikannya. Teman saya ini membujuk saya untuk membuka itu, merayu saya untuk membuka itu, tapi saya tidak mau membuka itu karena ini adalah yang sangat berharga bagi saya. Nah, kemungkinan jawaban kita adalah itu pertanyaan pertama yang korelasi seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, di sini siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya itu? Jawabannya yaitu tentu kita sendiri. Apakah kita akan membuka dan menutup kepalan tangan kita? Bergantung kepada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita itu. Nah, di sini menurut teori kontrol Dr. William Glasser, selanjutnya dia adalah seorang psikiater dan pendidik. Dr. William Glasser ini dalam kontrol teori yang kemudian tadi berkembang namakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol ilusi guru mengontrol guru. Kontrol murid. Mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu atau bujukan adalah bentuk-bentuk dari kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini dapat kita contohkan, umpamanya si Ani terlambat dia datang ke sekolah, kemudian
kita di sini sebagai guru menghukum siswa kita tersebut karena terlambat, berarti kita di sini sudah membuat murid kita merasa takut untuk datang sekolah karena kita memberikan hukumannya. Terus ada pula kita memberikan ancaman juga, dan juga ada juga membuat merasa bersalah. Contohnya, Ani, kenapa kamu terlambat? Kamu tak kasihan melihat ibu nanti kena marah oleh ibu kepala sekolah, padahal ibu sudah memperingati kamu supaya untuk disiplin datang terlambat. Itu kan peraturan sekolah kita. Nah, berarti kita itu membuat si Ani ini menjadi merasa bersalah. Nah, itu dapat mengurangi tumbuhnya karakter dari siswa. Kemudian, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya. Mereka mengembangkan dialog dirinya yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka ini sedang melakukan perilaku ini. Kadang karena seringkali guru ini cukup menggunakan suara yang halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, disinilah guru itu sebagai pembuat merasa bersalah. Ilusi nantinya kontrol guru itu adalah sebagai seorang dewasa yang memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi di sini dia dipaksanya anak ini harus datang ke waktu setiap hari. Dia tidak mendengarkan apa alasan murid itu, terus dia tidak mendengarkan apa alasan yang lainnya. Sehingga banyak orang dewasa ini yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid ini berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksakan kehendak itu tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi kita sebagai orang dewasa ini tidak boleh memaksakan hak kita kepada siswa. Selanjutnya, ini adalah materi tentang disiplin positif. Menurut Dr. William Glasser, dari kontrol nanti yang disebut positif ini tujuannya agar Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri saja. Makna disiplin itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuannya menjadi siswa berakhlak mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian itu semua adalah menunjukkan semua perilaku yang memiliki tujuan. Nantinya di sini saya akan menyampaikan tentang teori motivasi, 5 posisi kontrol dan kebutuhan dasar manusia. Teori motivasi itu nanti akan ada sebuah menghindari sebuah hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Nah, ini selanjutnya tentang disiplin. Disiplin itu adalah menurut bahasa Latin disiplina, yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita banyak makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata-kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan yang mulia.
Nah, menurut Bapak Ibu semuanya, kalau di sekolah kita tidak ada disiplin, apa yang terjadi? Porak-poranda. Supaya mereka tidak punya aturan, bebas semaunya saja. Pokoknya pendidikan tak akan tercapai. Ya, pendidikan itu tidak tercapai. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Seperti saya awali tadi pada materi pengantar, sebenarnya kita sudah mempunyai nilai-nilai kebajikan, kebiasaan yang positif. Di sini nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai ini bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Menurut Dr. William Glasser, semua perilaku perbuatan itu memiliki satu tujuan. Kemudian dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Adapun nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai untuk anak murid kita nantinya sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitunya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bersikap mandiri, bersikap bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Selanjutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5: bertahan hidup, rasa kasih sayang diterima, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, penguasaan, kebebasan. Di sini saya bawakan sebuah contoh. Ibu Nelly adalah seorang guru kelas 3 di SDN Indah Permai. Dia sedang bingung menghadapi salah satu dari muridnya di kelas. Dia bernama Angga. Beberapa anak sudah datang dan mengeluhkan si Angga ini yang sering meminta bekal makan siang kepada teman-temannya dengan paksa. Nah, kalau menurut Bapak Ibu itu terjadi di lingkungan kelas kita, ada anak seperti itu, apa yang kita lakukan? Memanggil. Ya, Bu Ayu, kita memanggilnya. Terus apa lagi? Berikan nasihat. Berikan nasihat. Diadakan pendekatan. Diadakan pendekatan. Apa lagi? Nah, di sini mungkin kita belum tahu apa alasan si Angga itu bersikap seperti itu. Bisa jadi ini kemungkinan jawabannya Bapak Ibu. Si Angga itu adalah karena lapar. Dia tidak dikasih uang jajan oleh orang tuanya dari rumah. Orang tuanya tidak punya uang. Makanya dia di dalam kelas minta-minta kepada temannya, mengancam pada temannya, kalau tidak kamu kasih, awas, nanti pulang saya tinju. Nah, jadi ini kemungkinan jawaban dari si Angga. Dia itu butuh bertahan hidup. Makanya dia melakukan sikap ancaman kepada temannya. Kemudian kemungkinan jawabannya lagi adalah si Angga ini ingin temannya lebih perhatian kepada dia. Karena dia itu sering-sering minta kepada temannya, nanti teman itu mengadu kepada ibu guru. Bu, si Angga tuh dia minta makan terus sama saya, Bu. Diambilnya nasi saya, Bu, mintanya terus. Nah, berarti dia butuh perhatian dari temannya. Kemudian si Angga ini kemungkinan jawabannya adalah dia merasa hebat dan mengikuti keinginannya. Kata dia, dialah yang paling kuat di sini, paling bangga, paling pintar. Nah, jadi dia memaksa temannya untuk memberikan bekal kepadanya. Ada lagi kemungkinannya Angga itu merasa bosan dengan bekal yang dikasih oleh orang tuanya kepada dia. Itu aja dari sambago di rumah Bu. Makanya mau minta ke kawan gue sama yang lama, dan camnya kawannya. Jadi dia merasa bosan di sini.
bersikap seperti itu. Kemudian kemungkinan jawaban dari si Angga itu, dia itu iseng dan ingin menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Wah, ini mencari nyuruh perang teribu, mengadu juga kayak itu. Nah, berarti dia ini melakukan kebebasan. Ya. Mencari kepuasan hati. Nah, jadi dari sini kita sebagai guru harus tahu kebutuhan murid kita. Apakah dia itu butuh bertahan hidup, butuh rasa kasih sayang oleh kita perhatikan dia, atau kita sayang dia. Kalau tidak kita perhatikan nanti dia cemburu atau bilang kita pilih kasih. Kemudian ada juga murid itu nanti bilang saya tidak disukai oleh guru, berarti dia itu pengen adanya rasa diterima. Kemudian murid itu juga nantinya akan merasa dia itu butuh kesenangan. Kita sebagai guru ini harus tahu kebutuhan siswa kita itu, sedang dia belajar bagaimana posisi kelas kita, posisi bangku, terus belajar yang nyamannya di luar atau di dalam, itu kesenangan mereka. Kemudian adalah kebebasan. Jadi murid itu kita berikan kebebasan di sini, kebebasan untuk memberikan pendapat, kebebasan dalam berkarya. Nah, kita harus tahu kebutuhan dasar dari murid kita. Kemudian adalah penguasaan. Di sini kita berikan posisi murid kita itu sebagai pemimpin. Bagaimana dia memimpin teman-temannya yang baik, jangan sebagai tukang yang paling gagah yang bisa nantinya mengancam teman-temannya. Karena azan sebentar, kita break sebentar. Siang, sore, malam, pagi, sore, malam. Terima kasih ibu-ibu semuanya yang sudah semangat melakukan ice breaking hari ini. Nah, jadi ice breaking ini untuk meningkatkan konsentrasi lagi, untuk menghilangkan kantuk kita juga. Kalau tidak salah kan tidak kalah. Nah, di sini saya bukan sebagai penghukum yang akan menghukum teman yang salah. Baiklah, saya lanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Di sini Bapak Ibu, saya ingin memberikan contoh. Apabila kita disuruh oleh kepala sekolah kita untuk mengikuti BIMTEK, menurut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu akan ikut? Nah, motivasinya apa? Nah, mungkin ada motivasinya karena ingin dapat penghargaan, atau ada pula nanti orang yang ingin dipuji oleh kepala sekolah, atau dia ingin mengharapkan uang transfer, uang pulsa. Itu ada juga nanti yang motivasinya memang untuk dirinya sendiri, untuk memberikan ilmu. Nah, dari contoh yang saya berikan tadi itu, jikalau Bapak Ibu mengikuti BIMTEK karena dia ingin mendapatkan pujian, berarti itu adalah motivasi yang datangnya dari luar, motivasi eksternal. Jadi kemudian kita mengikuti BIMTEK itu ingin mendapatkan uang transport saja, berarti itu juga adalah motivasi internal. Tetapi kalau kita mengikuti BIMTEK untuk diri kita sendiri, kita menghargai diri kita, mengembangkan potensi kita, ingin mendapatkan ilmu, itu adalah motivasi yang datang dari diri kita sendiri, yaitu motivasi internal. Sama kita contohkan kepada murid kita, kita ingin menyuruh siswa kita
membuat sebuah karya. Kalau murid itu ingin mendapat pujian, cuma ingin mendapatkan penghargaan dari gurunya, berarti itu adalah motivasi internal. Nah, dari sini kita harus untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan itu. Nah, berarti kita harus menghindari itu agar kita memberikan contoh kepada siswa itu berbuat sesuai dengan motivasi internal, sesuai dengan tujuan disiplin positif. Kemudian di sini ada juga tentang dihukum oleh penghargaan. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu di dalam kelas itu memberikan penghargaan hadiah kepada siswa? Nah, apakah itu bagus Bapak Ibu? Bagus. Ya, itu sebagai motivasi juga. Namun di sini ada sisi negatifnya. Kadang siswa yang ingin bersikap baik itu dia hanya ingin mengharapkan hadiah saja. Kalau sudah ada dikasih hadiah oleh gurunya, dia tidak mau bersikap baik, dia tidak mau melakukan yang kita suruh. Jadi jangan kita biasakan memberikan penghargaan berupa hadiah kepada siswa. Bisa jadi nanti siswa yang lain cemburu atau orang yang mendapatkan hadiah itu saja dan dia akan bersikap baik kalau dikasih hadiah. Ibu itu pasti akan mengasih hadiah kepada saya nanti, jadi saya harus sikap baik. Nah, itu anggapan dari siswa itu. Jadi penghargaan itu menurunkan kualitas dari motivasi siswa itu. Kemudian penghargaan itu mematikan kreativitas. Penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsiknya tadi. Jadi kalau siswa itu ingin bersikap budaya yang positif, yang baik, dia itu tidak mengharapkan penghargaan atau pujian dari guru, tapi muncul dari dalam dirinya sendiri. Oh, saya akan bersikap seperti itu. Seperti juga itu dengan kita. Nah, ini adalah tentang teori hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Bagaimana di dalam kelas Pak Ibu, apakah kita sering menghukum? Tidak, ini tidak ada hukum. Ya. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Ya, kalau pamannya kita hukum anak tidak membuat PR, kamu harus berdiri di depan kelas, itu adalah hukuman. Berarti dia nanti akan benci untuk disiplin tepat waktu mengerjakan PR. Kemudian hukuman itu mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Hukuman itu konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Dia marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dicintai. Jadi kalau kita memberikan hukuman kepada siswa kita, anak itu akan merasakan seperti ini. Dia akan merasa marah, dia merasa dendam, dia merasa benci yang namanya disiplin, sehingga dia nanti sampai dewasa tidak mau untuk disiplin. Berbeda lagi dengan konsekuensi. Konsekuensi ini adalah sesuatu memang yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak bisa menghargai disiplin, stimulus, tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mati peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini termasuk kepada time out. Konsekuensi ini bisa berupa kesepakatan kita dengan siswa, bukan hukuman yang kita berikan kepada siswa. Nah, ini kalau menurut Bapak Ibu, jawabannya apa? Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi?
Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menghentikan kertas temannya yang telah dia coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Ini salah. Ini sebenarnya murid disuruh untuk membuka sepatunya karena dia tidak pakai sepatu yang berwarna hitam. Padahal peraturan sekolah pakai sepatu hitam. Konsekuensi itu. Ini adalah hukuman. Ya, kita lihat nanti ya Kak Ibu jawabannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada pelajaran PJOK. Konsekuensi pada pelajaran PJOK. Ya. Soalnya kalau untuk lari pun mengelilingi lapangan itu udah termasuk olahraga. Iya itu Pak. Konsekuensi karena Bagaimana ini untuk olahraga? Apakah yang terakhir ini konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi kalau menurut saya Bu. karena mungkin peraturannya Lari sekarang di lapangan sekarang memang terlambat ya mewajibkan. Ini karena dia terlambat 10 menit. Hukuman. Nah, kita lihat jawabannya benar ya. Ini dia. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi menjawab. Jadi kita sudah tahu membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya materi tentang restitusi. Di sini restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nanti di akhir materi ini saya akan menampilkan contoh kegiatan segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas untuk tugas CPP saya kemarin. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid itu mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid itu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan untuk menjadi tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini restitusi ini kita untuk memecahkan masalah siswa, bukan untuk memberikan hukuman siswa, bukan untuk memaksa siswa. Ada contoh anak berkelahi berdua, terus berkelahi, dan sudah dia berkelahi, kita tidak tanyakan alasannya kenapa dia berkelahi. Pokoknya kamu itu harus minta maaf terlebih dahulu. Kita suruh juga dia minta maaf, padahal kita belum tanya kepada anak itu siapa yang bersalah, apa alasannya mereka berkelahi. Jadi kita tidak memberikan solusinya, tidak tahu padahal si A ini dia masih sakit hati, dia tidak mau minta maaf, dia belum memberikan pendapatnya kepada guru. Nah, ini adalah ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi itulah menuntun siswa untuk melihat ke dalam dirinya. Restitusi itu adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi dari restitusi yang kita lakukan itu, kita tahu kebutuhan siswa kita itu apa. Kemudian restitusi diri itu adalah cara yang paling baik. Restitusi itu fokus kepada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi pada kegiatan restitusi itu siswa dapat mengenali dirinya, menyelesaikan masalahnya. Ini adalah
identitas gagal dari hukuman, disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu ini dia siswa merasa tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang lama, dia akan merasa tersakiti, berlakunya pasif, sistem tidak berjalan bila murid merasa takut. Kemudian disiplin ini adalah contoh identitas yang sukses, dia adalah konsekuensi dan restitusi. Selanjutnya kita masuk kepada materi keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, saya ingin bertanya ini, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada yang tahu? Kalau peraturan saja hanya mengikuti yang sudah dibuat. Kalau keyakinan disepakati bersama-sama. Ya, terima kasih Bu Ayu sudah membantu menjawab. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini adalah contohnya. Ketika kita pergi berpergian, kenapa kita harus mentaati peraturan lalu lintas harus menggunakan helm? Nah, itu keselamatan kita, bukan untuk karena takut polisi karena ada razia. Kemudian, mengapa kita mematuhi peraturan 3M untuk mencegah penyakit menjaga kesehatan, corona. Kemudian kita menggunakan masker, mencuci tangan. Kalau kita pergi ke bank itu harus pakai masker. Kenapa seperti itu? Karena kemarin itu karena keadaan corona. Tapi kalau sekarang alhamdulillah situasi kita sudah aman. Mudah-mudahan aman selanjutnya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Supaya kita tidak tinggal materi, apa lagi? Meyakini disiplin. Karena kita sudah meyakini untuk disiplin dalam kegiatan apa saja. Untuk mengajar saja kita ke dalam kelas berusaha datang 7.30. Itu berarti kita meyakini keyakinan dalam diri kita untuk berperilaku disiplin. Nah, itu semua adalah untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang bila dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau hanya peraturan saja tidak kita lakukan keyakinan, itu kita tidak akan berbuat yang disiplin positif. Sama dengan di dalam kelas itu bukan kemarin itu saya mendapatkan ilmu dari instruktur, mana yang lebih bagus kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Mana yang lebih bagus kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Kesepakatan Nah, seluruh kelas. kata ibu instrukturnya itu, kalau kesepakatan kelas itu bisa jadi itu adalah sebuah peraturan yang dalam kelas yang disepakati bersama, dan itu juga termasuk kepada peraturan di sekolah. Tetapi kalau sudah kita jadikan keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang diyakini oleh siswa sehingga dia merasa untuk disiplin, sehingga dia tidak yakin untuk melaksanakan apa yang disepakatinya terlebih dahulu. Jadi disepakati dulu baru diyakini. Iya. Jadi sama dengan kepercayaan kita, agama kita, berarti kita yakin terhadap ini, harus kita lakukan ini. Nah, sebaiknya kita membuat keyakinan kelas, bukan kesepakatan kelas. Tapi keyakinan itu asalnya adalah dari kesepakatan kelas. Kita buat bersama siswa, kita sepakati bersama, kita diskusikan bersama. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam keyakinan kelas. Nah, ini dia ruang lingkupnya. Peraturan kelas ini cuma sedikit, sedangkan keyakinan itu kelas itu lebih besar, lingkungannya nanti akan lebih positif, lebih bagus, dan akhirnya menciptakan budaya yang positif.
Ya. Menurut Bapak Ibu, manakah di sini yang merupakan keyakinan kelas? Yang hijau kah atau yang putih? Ini judulnya sama-sama kesepakatan kelas, tapi sudah kita lihat kata-katanya. Ini tadi keyakinan berasal dari kesepakatan. Yang sebelah sana keyakinan. Ya, terima kasih Bu Sari. Keyakinan kelas itu adalah yang putih ini. Yang putih. Nah, ini ada kata-kata saling menyayangi, semangat, Kami. kemudian peduli kepada teman-teman. Disiplin keyakinan kelas ini adalah katanya pendek, tidak berkata-kata negatif. Kemudian ya anak-anak bisa melaksanakan keyakinan kelas ini dengan baik. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas ini ada contohnya tabel T dan Y. Ini T dan Y. Kalau T itu contohnya adalah hormat, tampak seperti datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang apabila dipinjam, kemudian mengucapkan terima kasih. Tidak tampak seperti, kalau tidak tampak itu sering hadir ke lambat, tidak acuh kepada teman, tidak mengembalikan barang, berarti ini tidak kita buatkan, tidak tampak. Kemudian bekerja, ini bekerja yang tampak, ini bekerja yang tidak tampak. Kemudian contoh keyakinan kelas berupa tabel Y, contohnya adalah hormat, terlihat, terdengar, dan berperilaku. Ini dia, satu orang berbicara, yang lainnya harus mendengarkan. Kemudian terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain tanpa dengan izinnya, berarti harus memegang barang orang lain dengan izin dari orang itu. Kemudian mendengarkan siswa untuk berbicara terlebih dahulu, senantiasa berbuat berbagi kepada teman. Nah, ini adalah contoh dari peraturan dan keyakinan kelas. Nantinya saya akan menampilkan keyakinan kelas saya yang telah buat. Kebetulan sudah saya print menjadi poster seperti ini, spanduk. Ini adalah keyakinan kelas saya. Contoh. Nah, jadi kemarin saya melakukan aksi nyata dalam kelas, membuat keyakinan kelas dengan siswa. Saya berdiskusi dengan siswa, kemudian membuat kesepakatan kelas bersama. Siswa itu menyepakati, akhirnya kami menciptakan sebuah keyakinan kelas. Kenapa tidak kami beri tanda tangan? Karena kami ingin mencetaknya di kertas foto dan tampil lebih bagus. Kalau anak kelas 3 itu belum pandai betul membuat tanda tangan, jadi fotonya yang bersama saja ditempel di sini karena sudah disepakati. Nah, selanjutnya ini adalah materi tentang posisi kontrol. Ini materinya bagus. Yang akan kita pelajari ini adalah tentang kita sebagai guru. Di sini ada guru itu dibilang guru sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Saya harapkan nanti dan kita semua mudah-mudahan bisa menjadi kontrol diri yang sukses, bisa menjadi guru seorang manajer. Sebelumnya kita lihat dulu tentang seorang guru yang penghukum. Guru penghukum itu bagaimana? Guru penghukum itu dia kalau berkata dia suka menghardik,
menunjuk-nunjuk. Kemudian dia suka menyindir. Dia berkata, Dia awak saja. kalau kamu tidak melakukan ini, awas ya nak, rasakan ini. Nah, dia adalah seorang penghukum. Dari tindakan yang kita lakukan ini, apa hasilnya? Bisa jadi murid itu memberontak. Dia menyalahkan orang lain atas kelakuannya itu. Bukan saya tadi Bu, tapi dia duluan. Nah, dia menyalahkan orang lain terlebih dahulu. Kalau kita menjadi seorang penghukum. Kemudian Gerbong. Gerbong. kaitannya dengan dunia yang berkualitas, murid itu meletakkan guru itu di luar dunia yang berkualitas. Dia menganggap guru itu, umpamanya dia memberikan gelar guru yang killer. Ada-ada aja nanti gelarnya untuk guru. Dia bukan menjadi guru idaman oleh murid itu. Dampaknya pada murid, dia mengulangi kesalahannya. Karena kita selalu memberikan hukuman kepada siswa, terus murid itu merasa capek terhadap hukuman itu. Akhirnya dia mengulangi kesalahannya itu lagi. Pamannya murid kita terlambat, kita hukum dia membersihkan WC terus. Akhirnya dia datang terlambat terus. Nah, ini adalah contoh identitas yang gagal, kontrol dari luar diri kita. Kemudian posisi guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ini sudah saya contohkan tadi. Guru itu contoh cirinya dia berkata lemah lembut. Nah, tapi dia seperti ini. Jangan kamu membuat ibu kecewa, nak. Kamu tidak kasihan nak dengan orang tua kamu di rumah yang bekerja. Nah, jadi dia menganggap dia membuat siswa itu merasa bersalah. Kemudian hasilnya apa? Murid itu menyembunyikan apa yang dia salahi tadi. Umpamanya seperti ini. Ada murid yang terlambat, kemudian kita menjadi pembuat orang merasa bersalah, kita katakan seperti ini. Aduh nak, kamu kenapa terlambat lagi? Kamu nggak kasihan sama orang tua kamu di rumah yang sudah susah payah mencari uang untuk kamu sekolah? Kamu terlambat aja terus. Nah, jadi murid itu merasa dirinya bersalah. Kemudian dia tidak mau mengatakan apa alasan dia itu terlambat kepada guru. Kaitannya murid itu melakukan guru itu dalam dunia yang berkualitas. Dia mengatakan, maafkan saya Bu, ya Bu saya bersalah. Nah, dia berkata seperti itu. Dia merasa bersalah terus. Kemudian murid itu merasa rendah, tapi dia tidak mencari solusi dari masalah yang dia buat itu. Padahal dia sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kemudian kita lanjutkan kepada posisi guru yang identitasnya berhasil dan sukses, bisa kontrol dari luar, mengharapkan imbalan dan tergantung pada orang lain. Ini adalah guru itu sebagai teman. Nah, di sini guru sebagai teman itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian dia berkata, ayolah nak, lakukan ini demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah bantu. Nah, dia mengatakan, dia menganggap guru itu merasa berteman dengan siswanya, sehingga murid itu merasa dekat kepada dia. Tetapi apa hasilnya? Murid itu ketergantungan. Ketika dia ada masalah diselesaikan dengan orang lain, dia tidak mau untuk bersikap disiplin. Kalau dengan ibu itu, ya maunya. Soalnya dia berkawan dengan ibu, jadi dia mau memberikan solusinya. Jadi kita jangan sebagai guru sebagai teman. Kemudian murid itu meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunianya. Saya berpikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Ini kata murid. Kemudian dia itu lemah, tidak mandiri dan tergantung kepada kita saja. Ketika ada orang lain ingin menyelesaikan masalah dengan kita,
tapi dia tidak mau. Itulah akibatnya karena murid merasa guru itu sebagai teman olehnya. Kemudian yang keempat, posisi guru itu adalah pemantau. Pemantau di sini dia hanya ingin menanyakan peraturannya apa, kesalahan kamu apa. Nah, ini dia. Dia tidak mencarikan solusinya. Kenapa kamu terlambat? Kamu tidak tahu tadi jam berapa masuknya. Kamu sudah melanggar keyakinan kelas. Kamu tidak bangun pagi. Kamu tidak masang alarm. Cuma memberikan pertanyaan-pertanyaan saja, tidak memberikan solusi kepada muridnya. Hasilnya, murid meletakkan guru itu peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Dia ini memberatkan pada sanksi satu hadiah dan untuk dirinya. Nah, ini dia adalah guru pemantau. Selanjutnya ini adalah guru yang sebagai manajer. Dia menghargai diri sendiri. Kepada murid dia mengajukan pertanyaan, nanti murid itu menjawab pertanyaannya. Kamu tahu kan nak, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Bisa Bu? Terus kamu tahu menyebutkan apa keyakinan kelas kita? Bisa Bu? Berarti anak ibu sudah melanggar keyakinan kelas kita. Kita arahkan siswa kita ini untuk memecahkan masalahnya. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Inilah seorang guru yang manajer, bisa memimpin kelasnya sebagai pemimpin yang bisa memantau dirinya sebagai apa, dalam keadaan apa. Ada saatnya kita nanti itu sebagai seorang penghukum, seorang pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Tapi mari sama-sama kita berbuat sebagai guru manajer. Memang saya sadari juga selama ini mungkin saya bukanlah guru yang sebagai seorang manajer, tapi saya akan berusaha menjadi seorang guru manajer. Mungkin dulunya sebelum masuk guru penggerak, saya ini adalah orang penghukum, bisa jadi pemantau, jadi teman. Nah, setelah mengikuti pendidikan ini, saya akan berusaha untuk menjadi seorang manajer. Nah, ini adalah contoh-contohnya pertanyaan dari guru tadi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti ini adalah membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak benar melakukannya ini. Ini adalah seorang guru penghukum. Ayolah nak, lakukan ini demi ibu. Berarti ini adalah guru sebagai teman. Ada kata ayo. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini adalah guru pemantau. Nah, kalau ini manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini adalah contoh guru yang manajer. Dia menanyakan kepada muridnya, setelah anak ibu terlambat, anak ibu sudah tahu melanggar keyakinan kelas kita, sebaiknya bagaimana? Apa yang kita lakukan hari ini? Apa konsekuensinya yang sudah kita buat? Saya harus mencatat ini Bu. Nah, saya harus diskusi dengan teman Bu. Saya akan membuat karya ini Bu. Ini konsekuensinya. Kemudian ini contohnya lagi, kamu selalu yang paling terakhir. Ini adalah guru penghukum. Nah, di sini ada sebuah kasus. Ini kebetulan di SMP. Ada seorang guru matematika dan dari wali kelas 8. Ibu Santi namanya, dia sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, yaitu Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun mengajar di SMP itu. Beberapa murid perempuan, ada yang bernama Vivi dan Natali. Dia mengetahui bahwa hari ini Ibu Santi tidak masuk kelas, lalu dia tidak mengerjakan tugas. Sudah dikasih tugas oleh Ibu Eni tadi, dibilang oleh Ibu Eni, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu Ibu ya. Namun
Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai aja bu, nanti akan siap juga, itu kata mereka. Mereka tidak mengerjakan tugas, malah mengobrol. Pada esok harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan dilapor oleh Ibu Eni karena dua muridnya berbuat ulah. Akhirnya, Ibu Santi menanyakan permasalahan dan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu untuk membela diri, namun pada akhirnya dia mengatakan untuk meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh untuk meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah gagasannya? Menurut Bapak Ibu, posisi kontrol seperti apa ini Ibu Santi? Ibu Santi sebagai manajer. Kalau Ibu Eni? Reman. Ya, di sini ada kata, ayolah tugasnya kerjakan, nanti Ibu ditegur, nanti Ibu kena marah oleh Pak Kepala Sekolah. Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman di kelas. Nah, ini adalah solusi dari masalah yang mereka buat, hasil dari restitusi yang diadakan oleh Ibu Santi tadi. Nah, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Santi? Nah, Ibu Santi sudah memanggil siswa tersebut dan menanyakan alasannya, kemudian menanyakan bagaimana mengatasi masalahnya. Siswa itu, ini dia tadi, dia membuat diskusi di kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Kegiatan segitiga restitusi ini yaitu kita menstabilkan identitas siswa, kemudian menanyakan keyakinan kelas, melakukan validasi kebutuhan. Ini dia adalah kegiatan segitiga restitusi. Apabila murid kita berbuat salah, kita panggil dia ke depan atau di kantor, kita tanyakan kenapa kamu berbuat salah itu, kemudian kita suruh dia, kita tanya dia, apakah kamu tahu dengan keyakinan apa solusi dari masalah kita itu, masalah dia itu. Nah, kalau menstabilkan identitas ini membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Dia berkata, guru itu bisa berkata berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Namun tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Ini adalah contoh cara menstabilkan identitas dari siswa. Kemudian validasi kebutuhan, yaitu membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang diinginkan dipenuhi ketika dilakukan kesalahan. Nah, ini contohnya kata-kata dikeluarkan oleh guru. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk dari ini, tapi kamu tidak bisa melakukannya. Kamu pasti bisa punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Ini adalah cara-cara membuat validasi kebutuhan kepada siswa. Kemudian ini kita menanyakan keyakinan kelas. Anak merasa kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia itu berinteraksi dengan orang lain. Ini pertanyaan dari guru. Apa nilai yang kita percayai di kelas kita, nak, di sekolah kita? Apa nilai-nilai universal yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Nah, jadi sebelum kita membuat keyakinan kelas itu, kita tanyakan dulu kepada siswa,
Anak ibu ingin kelas yang ideal, kelas impian. Bagaimana kelas impian itu? Nah, kalau kami kemarin di kelas 3A, anak-anak ibu membuat kelas impian itu, dia ingin menginginkan kelas yang nyaman, yang bersih, yang gembira, yang bahagia, yang kreatif, dan saling menghargai. Nah, selanjutnya ada video tentang kegiatan segitiga restitusi. Dibuat siswa itu dalam duduk berkelompok, kemudian mereka membuat kesepakatan kelas. Dia buat 2 dari tiap kelompok, nanti setelah ditempelkan baru kita pilih mana yang kita sepakati bersama. Ini dalam keyakinan kelas kami, kemudian karena dibuatnya bersama-sama dan disepakati oleh semua murid, saya lakukan untuk bahan mentahnya siswa melakukan tanda tangan di sana. Karena sudah membuat kesepakatan, itu menjadikan keyakinan kelas kami. Kemudian kami akan membuat di situ kelas impiannya. YouTube ada 2 kasus di sini. Jadi kami disuruh melakukan kegiatan restitusi. Kasus yang pertama, pada saat jam istirahat ada murid saya bernama Firzi dan Tasya. Dia sedang bermain di dalam kelas. Kemudian sedang istirahat, Ibu Edri sedang sibuk menilai buku latihan. Lalu mereka ini berkelahi, saling tarik-tarik menarik jilbab. Setelah itu Ibu Edri melakukan restitusi kepada mereka berdua, memanggil mereka ke mejanya. Jadi memanggil nama Ibu
Akhirnya berkelahi kedua. Anak ibu, sebelumnya kita sudah belajar tentang keyakinan miras, sudah kita buat kesepakatan miras kita. Dan apa itu? Bersama dengan teman, saling menghargai, hidup rukun. Nah, yang ada di sebelah tadi itu berarti anak ibu bagaimana? Nah, melanggar aturan, makanya dipanggil di sini anak ibu untuk ibu kasih nasihat dan sarannya. Nanti anak ibu kedepannya masih seperti itu. Jadi kepada Fizi yang salah, jangan memanggil-manggil nama orang tua teman kita ketika kita bermain. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan kepada Tasya? Minta maaf, silakan Fizi minta maaf. Nah, sekarang kita sudah kenal lagi ya. Nah, jangan ulangi perbuatan seperti itu lagi. Karena kita sudah belajar tentang rukun, kita sudah membuat kesepakatan jelas supaya tidak berkelahi dengan teman kita. Kita harus hidup rukun. Ya. Selanjutnya kasus yang kedua, itu ada seorang siswa melanggar ke sekolah, datang terlambat dan tidak memakai sepatu. Kenapa saya terlambat? Udah lihat ini. Sini. Loh, coba apa Tasya? Hari Jumat. Kenapa Tasya tidak pakai seragam pakai sepatu? Sekarang Tasya dulu dekat meja ibu. Tasya, kamu Tasya kan ibu panggil ini. Kenapa? Iya. Karena tidak mematuhi peraturan di sekolah dan peraturan di kelas. Tasya hari ini nampaknya ibu tidak pakai sepatu. Kenapa? Jadi alasannya sepatunya dicuci sama mama. Harusnya besok Tasya itu mencuci sepatunya di hari Minggu ya, jangan di hari Kamis supaya tidak melanggar peraturan sekolah. Nah, bagaimana selanjutnya? Ya, mengulangi lagi. Tasya pakai sepatu setiap hari. Bagus. Besok jangan melanggar peraturan lagi ya. Kemudian apa lagi yang harus Tasya lakukan selain tidak pada hari itu? Tasya sudah melanggar aturan di hari ini dan melanggar keyakinan kelas kita juga, tidak memakai seragam ya, rapi dan memakai sepatu. Apa lagi? Apa caranya yang Tasya tawarkan kepada ibu? Coba ulangi dengan keras, nggak terdengar sama ibu. Oh, Tasya akan berdiskusi dengan teman-teman tentang apa? Tentang peraturan yang ada di sekolah dan di kelas. Kemudian, kapan ibu minta hasil diskusinya? Nanti siang pulang sekolah. Ya, baiklah. Sekarang Tasya duduk ke tempatnya. Memberikan apa namanya, rasanya kita sudah mengikuti workshop Bu Ayu ya, ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan yang kemarinnya juga sudah disampaikan juga oleh guru penggerak di angkatan 5.
Jadi Bapak Ibu, sedikit tadi ada satu yang saya tangkap tadi, mari Bapak Ibu kita menjadi guru yang manajer. Posisi kita Posisi manajer. sebagai manajer. Jadi itu Bapak Ibu, sepanjang penjelasan Bu Yeti tadi, itu semuanya, semua yang dijelaskan tadi itu adalah yang kita lakukan, yang harus kita lakukan di kelas kita masing-masing sebagai seorang pendidik. Jadi itu Bapak Ibu, seiring dengan perkembangan ilmu pendidikan dan perkembangan teknologi, banyak perubahan yang kita hadapi di dunia pendidikan. Mungkin sebenarnya perubahan itu sebagian ada yang namanya diganti rupiah. Mungkin dulu-dulunya kita juga sudah melaksanakan hal-hal tersebut, tapi mungkin caranya yang berbeda, istilahnya yang berbeda. Nah, sekarang diperbaharui dengan seiring perkembangan zaman Bapak Ibu. Bapak Ibu